Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Agus Sabudi akan mencoba menjelaskan tentang bahasa pemrograman C++. Ya, di sini saya menggunakan MinGW ya. Di sini akan saya mencari file presentasinya terlebih dahulu. Nah, di sini saya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Bentar, saya cari filenya dulu kalau ada. Nah, pertama kita harus belajar tentang konsep pemrograman. Terlebih dahulu kita mengetahui flowchart. Nah, flowchart ini sebenarnya adalah diagram alur atau diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah dari proses satu ke proses lainnya. Selanjutnya, di sini ada proses. Nah, proses sendiri dilambangkan dengan persegi panjang. Nah, di sini ada start atau finishnya. Di sini ada input atau output data, masukan atau keluaran. Nah, ini ada percabangan. Misalnya decision namanya. Nah, decision ini merupakan suatu pilihan. Nah, biasanya kalau ya melakukan apa, kalau tidak melakukan apa. Nah, di sini adalah inisialisasi. Misalnya saya menginisialisasi A dengan angka 15. Nah, selanjutnya ada lingkaran kecil adalah sambungan satu di satu halaman. Misalnya satu lembar kertas, saya bagi satu lembar kertas itu menjadi dua bagian, saya garis di garis tengah. Nah, misalnya di bagian satu kurang, lalu saya tambah lingkaran di bagian satu dan di bagian dua dengan saya tambahkan di sini A di bagian satu A dan di bagian lainnya juga A. Di sini sambungan pada satu halaman, berbeda dengan yang gambar satunya ini. Nah, ini menggambarkan menunjukkan konektor di lain halaman. Nah, sini adalah flow atau menggambarkan arah aliran atau alur prosesnya. Selanjutnya, contoh menggunakan flowchart tadi. Nah, di sini saya mencari persamaan kuadrat, bisa mencari x1 dan x2. Nah, rumus eksaknya sendiri di matematika adalah seperti ini. X1 dan X2 min B plus minus B akar B kuadrat min 4A kali C per 2 kali A. Nah, di mana ini bisa kita sebut dengan D. Nah, jadi akar min B plus minus akar D per 2A kali A. Nah, D nya adalah ini. Apabila D lebih dari 0, D sama dengan 0 dan D kurang dari 0. Nah, contoh menggunakan flowchartnya adalah seperti ini. Start inputnya adalah A itu sendiri pada persamaan kuadrat. Nah, D nya sendiri adalah seperti ini tadi. Nah, apabila ini decisionnya D sama dengan berapa. Nah, kalau sama dengan D lebih dari 0, maka akan diarahkan ke layar A. Kalau D sama dengan 0 akan diarahkan ke layar B. D kurang dari 0 akan diarahkan ke layar C, di mana A, B, C ini adalah berbeda halaman. Lanjutannya, nah seperti ini, mencari akarnya. Nah, ketemu hasilnya ada. Ini adalah rumusnya dan N atau finishnya. Nah, selanjutnya adalah karakter elemen terkecil pada pemrograman C yang dapat berupa huruf A sampai Z dalam huruf besar, A sampai Z huruf kecil, angka 0 sampai 9, simbol-simbol misalnya bintang, N, dan lain-lain, dan kode kontrol. Kata-kata kunci atau identifier. Kata kunci tidak boleh menggunakan identifier pengenal. Misalnya di dalam bahasa C atau C++ misalnya ada int, maka kita tidak boleh membuat variabel sendiri dengan int itu sendiri, karena int sendiri adalah identifier dari program tersebut.
Nah, identifier nama adalah nama yang diciptakan oleh pemrogram dan dapat digunakan dalam pemrograman. Aturannya: 1. Karakter pertama berupa huruf atau garis bawah. 2. Karakter selanjutnya dapat berupa sembarang huruf, garis bawah, atau angka. Huruf kecil dan besar dianggap berbeda. Next. Nah, kita beralih ke tipe data. Yang pertama ada char, ukurannya adalah 1 byte dengan jangkauan range-nya adalah seperti main 18 sampai dengan 127 dengan format seperti ini, digunakan untuk mengisi karakter. Nah, selanjutnya ada int dengan ukuran data 2 byte, range-nya cukup besar, dan ini bukan formatnya digunakan untuk menginisialisasi bilangan bulat atau integer. Selanjutnya ada float. Nah, ini jangkauan datanya sangat besar, nah sekitar 4 byte, digunakan untuk menginisialisasikan bilangan pecahan, misalnya 0,2, 1,5. Nah, double ini adalah sama-sama float tapi ukuran datanya lebih besar. Nah ini maka disebut dengan presisi ganda. Nah, void ini biasanya digunakan pada suatu fungsi ya. Selanjutnya konstanta. Konstanta adalah nilai yang tidak dapat berubah selama proses berlangsung. Nah, misalnya kita mendefinisikan konstanta Pi 3,14 ya, maka Pi sejak awal berjalannya program sampai akhir ya hanya 3,14 tersebut. Nah, konstanta dapat berupa integer atau bilangan bulat, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 dan sekian-sekian. Floating point atau pecahan. Nah, pecahan ini bisa berupa 0,5, 0,1, setengah. Selanjutnya ada karakter atau string. Ada karakter khusus yang disebut dengan karakter escape. Contoh berupa karakter escape adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat sendiri. Variabel. Selanjutnya kita beralih ke variabel. Variabel pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai dalam program. Nilai variabel dapat berubah-ubah. Nah, jadi nilai variabel ini dapat diubah-ubah. Misalnya pada suatu program di baris 1 saya misalkan A sama dengan 0, tapi di prosesnya saya membuat rumus baru A plus 2, dan di cout-nya atau di printf nya saya membuat cout dari A plus 2 tersebut. Jadi A nya adalah A plus 2 outputnya yang ditampilkan di print screen nya. Nah, selanjutnya ada deklarasi. Nah, deklarasi tersebut adalah misalnya dengan nama thread variabel terus titik koma. Misalnya int, variabelnya adalah bilangan titik koma. Nah, ini tipe data float terus variabel titik koma, char spasi huruf titik koma. Nah, di bagian ini batasnya adalah tipe data, sedangkan di bagian sini adalah variabelnya. Jangan lupa mengasih dengan titik koma. Nah, untuk deklarasi tersendiri adalah menggunakan preprocessor define. Contoh adalah define P 3,14. Nah, ini adalah preprocessornya, ini adalah konstanta. Nah, ini adalah nilainya. Nah, deklarasi fungsi. Pertama adalah tipe fungsi atau tipe data, terus nama fungsi. Nah, ini nama fungsinya. Nah, ini adalah parameter fungsinya. Nextnya. Selanjutnya ada operator. Operator adalah penugasan atau assignment. Misalnya min sama dengan, misalnya adalah bilangan 56, A sama dengan B plus C untuk operasi aritmatikanya. Nah, dalam bahasa pemrograman C dan C++ untuk perkalian menggunakan simbol bintang, pembagian adalah ini slash atau garis miring, persen adalah sisa modulnya, plus pertambahan, dan sama rata-rata ya. Nah, operator selanjutnya seperti ini, bisa dibaca sendiri. Operator logika digunakan untuk misalnya ada dua keadaan, terus kita menginginkan keadaan tersebut bekerja bagaimana. Nah, seperti ini tugas yang saya dapat dulu. Nah,
Di sini adalah ada 32 keyword dalam bahasa pemrograman C. Sekian dari saya, Agung Setiabudi, S1 Teknik Elektro 2016, Universitas Negeri Malang.